Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Kusmadiasti dengan NPM 202143501563. Sini saya akan menjelaskan materi tentang normalisasi sistem basis data. Pengertian dari normalisasi adalah teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Tujuan dari normalisasi itu ada 3. Pertama, minimalisasi redundasi atau pengulangan data. Kedua, mencegah terjadinya anomali. Ketiga, memudahkan identifikasi entitas. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalnya ketidakkonsistenan data karena adanya redundasi. Anomali itu ada 3 macam. Pertama, penyisipan data, kedua pengubahan data, dan ketiga penghapusan data. Bila ada anomali, maka relasi mungkin perlu dipecah menjadi beberapa tabel lagi agar diperoleh database yang optimal. Yang pertama ada anomali insert. Anomali insert adalah kesalahan yang terjadi di saat proses penyisipan record baru. Contoh, jika kampus akan mengadakan mata kuliah baru dengan kode mata kuliah 107, maka proses penyisipan untuk kode mata kuliah 107 tidak dapat dilakukan sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Berikut tabelnya. Yang kedua ada anomali update. Anomali update atau kesalahan yang terjadi pada saat proses suatu record. Contoh, jika Anda perhatikan pada tabel kuliahan, terdapat banyak kode mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dengan NIM yang berbeda. Berikut tabelnya. Dan yang ketiga ada anomali delete. Kesalahan yang terjadi di saat proses penghapusan record atau to play. Contohnya, mahasiswa yang memiliki NIM 9967124 memutuskan untuk membatalkan mengambil mata kuliah 106. Maka dengan demikian, jika di-delete, record tersebut akan berakibat hilangnya informasi tentang kode mata kuliah 106. Dan berikut tabelnya. Keuntungan normalisasi itu ada 4. Pertama, meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Yang kedua, meminimalkan risiko inkonsistensi data pada basis data. Ketiga, meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan. Keempat, memaksimalkan stabilitas struktur data. Proses normalisasi itu terbagi menjadi 2. Pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahapan normalisasi itu ada 7. Pertama, bentuk tidak normal. Yang kedua, bentuk normal pertama. Yang ketiga, bentuk normal kedua. Yang keempat, bentuk normal ketiga. Yang kelima, bentuk normal Boyce CODD. Yang keenam, bentuk normal keempat. Yang ketujuh, bentuk normal kelima. Untuk yang pertama itu bentuk tidak normal atau unnormal list form atau UNF. Adalah tabel memiliki atribut yang berulang. Berikut tabel bentuk tidak normalnya. Yang kedua ada bentuk normal pertama atau first norm form atau 1NF, yaitu jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal atau atomik, yaitu bernilai 1 untuk setiap baris. Dan berikut ada tabel bentuk normal pertama. Dalam bentuk pertama diberikan sebuah laporan proyek manajemen sebagai berikut. Langkah pertama, ubah laporan ke dalam bentuk normalis form atau UNF. Buat kolom untuk semua item dalam laporan kecuali calculate fields. Dalam hal ini, total staff dan rata-rata bayaran. Kedua, masukkan data ke dalam tabel. Tapi dalam contoh ini, data yang dimasukkan termasuk dari laporan proyek yang lain. Yang ketiga, identifikasi field kunci untuk tabel dan garis bawahi. Berikut tabel unormalis form atau UNF-nya, dan berikut ada juga unormal tabel. Dalam normal pertama itu terdapat langkah kedua, yaitu identifikasi atribut yang berulang atau ganda. Yang kedua, hilangkan atribut ganda ke dalam tabel baru. Di sini kita bisa melihat tabel normal pertamanya.
Bentuk normal kedua atau second norm from atau 2NF yaitu jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut bukan kunci atau non-key bergantung fungsional sepenuhnya atau if-o secara utuh kepada kunci utama atau primary key. Dalam bentuk normal kedua itu ada pesanan 1 dan pesanan 2. Pesanan 1 itu isinya nomor pesan, tanggal pesan, dan total. Pesanan kedua itu hanya ada nomor pesan dan item. Dalam bentuk normal kedua ada beberapa persyaratan. Pertama, memenuhi bentuk normal ke-1 atau 2NF. Yang kedua, atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. Yang ketiga, dalam 2NF, setiap tabel harus ditentukan kunci-kunci atributnya. Dan yang terakhir, kunci atribut harus unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Berikut tabel normal kedua atau second normal list. Bentuk normal ketiga atau second norm form atau 3NF. Jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key tidak memiliki ketergantungan transitif atau transitif fungsional dependensi kepada kunci primer. Berikut tabel bentuk normal ketiga. Dalam bentuk normal ketiga terdapat dua definisi, yaitu memenuhi bentuk 2NF atau normal kedua dan menghilangkan atribut yang memiliki dependensi transitif. Dan di sini kita bisa melihat ada tabel dalam bentuk normal ketiganya. Bisa kode normal from atau BCNF. BCNF hampir sama dengan 3NF, dengan kata lain setiap BCNF adalah 3NF. BCNF terjadi jika masih terdapat anomali pada bentuk 3NF dikarenakan relasi memiliki lebih dari satu kandidat key. BCNF ditemukan oleh R.F. Boyce dan I.F. CODD. Syarat BCNF itu ada dua. Pertama, memenuhi 3D 3NF dan untuk semua fungsional dependensi, ruas kiri dari fungsional dependensi tersebut adalah super key. Di sini kita bisa melihat tabel BCNF dan terdapat analisisnya. Yang A, tabel sudah memenuhi 3D NF. Yang B, tentukan kandidat key dan tentukan fungsional dependensi kandidat key, yaitu cosupplier. Yang C, FD1 cosupplier, NM supplier berdasarkan FD, ruas kiri adalah cosupplier. Dalam tabel 1 strip 1, supplier cosupplier merupakan primary key sehingga dapat disimpulkan luas kiri adalah super key. Fourth, normal from atau 4NF adalah tingkat normalisasi basis data di mana tidak ada dependensi multivariate non-spurious selain kunci kandidat. Sebuah tabel dikatakan berada dalam bentuk normal keempat ketika satu, tabel dalam bentuk normal Boyce CODD. Kedua, tabel tidak memiliki ketergantungan multinilai. 5 normal from atau 5NF. Bentuk normal 5NF terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossless decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan fungsional dependensi, 5NF dibentuk berdasarkan konsep joint dependence, yakni apabila sebuah tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus bisa digabungkan lagi atau join untuk membentuk tabel semula. Di sini saya memberikan gambaran tentang tabel 5NF. Lalu, relasi tersebut memenuhi dependensi gabungan, yaitu dealer distributor, distributor kendaraan, dealer kendaraan. Oleh karena itu, relasi DDK dapat dikomposisi menjadi 3 relasi, seperti gambar yang sudah saya berikan. Sekian presentasi saya dalam membahas materi normalisasi sistem basis data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.